Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Bersyukur di tahun yang baru ini, kita masih boleh terus mengikuti renungan Gemar. Dan bersyukur firman Tuhan terus menuntun kita dalam hidup ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk semua anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur untuk tahun yang baru. Kami boleh memasukinya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan boleh terus menuntun kami melalui firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang memberkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Tuhan yang menolong kami supaya boleh memahami firman-Mu, dan supaya kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-13. Dan saya akan membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Kejadian pasal 13 dimulai dari ayatnya yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan hari ini kita melihat bagaimana Abraham dan Lot berpisah. Lot adalah anak Haran, yang berarti Lot adalah keponakan Abraham. Ada kemungkinan Lot diasuh oleh Abraham sejak ia masih muda. Karena itu, saat Abraham mengikuti panggilan Allah dan pergi ke tanah Kanaan, Lot juga ikut bersama Abraham. Diceritakan bahwa Abraham sangat kaya dan mempunyai banyak ternak. Ternyata kesuksesan Abraham dalam berternak juga diikuti oleh Lot. Lot juga mempunyai lembu, domba, dan kemah, serta para gembala yang bekerja baginya. Akhirnya, mereka tidak dapat diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Karena negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama, terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Saudara, seharusnya sebagai seorang keponakan, Lot berterima kasih kepada pamannya yang telah membimbing dia. Sayangnya, Lot memandang Abraham sebagai seorang saingan dan tidak melakukan apa-apa ketika terjadi perkelahian antara gembalanya dan gembala Abraham. Bahkan, Abraham yang mengambil inisiatif untuk berpisah tempat tinggal dengan Lot. Abraham yang menawarkan kepada Lot untuk memilih tempat, dan Abraham akan menyesuaikan diri. Padahal seharusnya Abraham yang menetapkan pilihan lebih dulu. Saudara, dalam cerita ini kita melihat bahwa Lot memilih untuk tinggal di lembah Yordan, di dekat kota Sodom. Kenapa? Kenapa Lot memilih lembah Yordan? Jawabannya karena seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Lot hanya mempertimbangkan masalah kesuburan tanah dan tidak peduli dengan fakta bahwa orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Berbeda dengan Abraham yang berusaha untuk menghindari konflik dan hanya bersandar kepada Tuhan. Bagi Abraham, penyertaan Tuhan dan mengikuti kehendaknya adalah kriteria terpenting dalam memilih tempat, bukan kesuburan tanah. Saudara, bagi kita sekarang, seringkali kita pun harus membuat keputusan yang tidak mudah. Ketika hendak mengambil keputusan, kriteria apakah yang paling penting untuk Anda? Apakah Anda lebih mementingkan hasil dan keuntungan yang bisa dicapai? Atau Anda mementingkan kehendak Tuhan? Saat ini,
banyak orang memilih untuk menipu, memanipulasi, korupsi, menjual barang ilegal, tidak jujur, dan sebagainya hanya untuk mendapat lebih banyak keuntungan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, sebagai orang Kristen, kita pun bisa tergoda untuk mementingkan hasil dan keuntungan daripada mementingkan kehendak Tuhan. Apakah kita sama seperti Lot yang hanya mempertimbangkan masalah kesuburan tanah dan tidak peduli dengan fakta bahwa kita bisa terpengaruh oleh dunia ini? Atau seperti Abraham, kita memilih bersandar kepada Tuhan dan mengambil keputusan secara benar. Saudara, ketika dihadapkan kepada suatu pilihan, apakah Anda berani memilih apa yang berkenan kepada Allah? Atau Anda memilih berdasarkan apa yang lebih banyak mendatangkan keuntungan? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, yang dapat terus menuntun kami dalam hidup ini. Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami hidup, ada banyak keputusan yang harus kami ambil, dan seringkali keputusan itu tidak mudah. Kami bahkan sering tergoda untuk hanya mementingkan keuntungan diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang menolong kami, supaya ketika kami mengambil keputusan, kami tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi kami juga boleh mementingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa dengar-dengaran kepada Tuhan. Tolong kami untuk setia kepada Tuhan. Dan di dalam keputusan kami boleh terus mengikut Tuhan, meskipun mungkin tidak menguntungkan bagi kami di dunia ini. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kekuatan dari Tuhan, terus menuntun kami, memimpin kami, terutama di dalam tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.